Pagi, sahabat GPIB, kita bertemu di Morning Call GPIB pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan, kami boleh bersyukur jika hari ini menjadi bahagia untuk kami jalani dan nikmati. Kami sejenak untuk bersama dengan Tuhan mendengarkan firman. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dari 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, yang menyatakan, kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, sama seperti Allah telah menganggap kami layak, sehingga Ia mempercayakan Injil kepada kami. Demikianlah kami berbicara, bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menyenangkan Allah yang menguji hati kita. Karena seperti yang kamu ketahui, kamu tidak pernah bermulut manis dan tidak pernah mempunyai maksud serakah yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, kematangan dan kedewasaan seseorang bukan dapat dilihat hanya dari usianya saja, tetapi kematangan dan kedewasaan dapat dilihat dari bagaimana seseorang dengan kesadaran yang penuh menerima tanggung jawab, melaksanakan tanggung jawab untuk mencapai apa yang menjadi tujuan. Hal ini kita lihat dari diri Paulus dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Paulus adalah rasul, dan di dalam dirinya ia sangat
menghayati bahwa dirinya menjadi seorang rasul semata-mata karena Allah yang telah memanggil dan mengutus. Karena Allah memandang bahwa Paulus dapat diberikan kepercayaan untuk memberitakan Injil kepada umat. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, tugas dan kepercayaan yang diberikan Allah kepada Paulus dikerjakan dalam kesadaran, dalam kesucian, di dalam kemurnian, supaya Allah disenangkan lewat karya layannya untuk memberitakan Injil. Dalam menjalankan tugas kerasulan, Paulus tidak pernah mencari pujian dari manusia, tidak melihat sebagai kesempatan untuk mengagungkan diri, tetapi Paulus senantiasa menjaga ketulusan diri untuk menyenangkan Allah dalam seluruh karya layak yang telah dipercayakan Allah kepada. Tugas tanggung jawab memberitakan Injil yang dijalankan oleh Paulus bukanlah tanpa tantangan. Ada penganiayaan, ada penghinaan yang dialami dirinya ketika ia memberitakan Injil. Namun penganiayaan, penghinaan, kesesakan yang dialami, dirasakan oleh Paulus dilihat sebagai sebuah peluang, dilihat sebagai sebuah kesempatan untuk dia terus mengemban dan melaksanakan tugas tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Dia tidak menjadi mundur, dia tidak menjadi lemah dengan segala hal yang ia hadapi dan ia. Saudara-saudara, sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan demikian kita melihat bagaimana kematangan dan kedewasaan spiritual yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Ia tidak pernah menyerah. Ia senantiasa melakukan apa yang menjadi tanggung jawab, dan dia kerjakan dengan ketulusan. Dia kerjakan dengan kesungguhan, karena ia ingin menyenangkan hati Allah yang telah memanggil dan mengutus. Sahabat GPIB, melalui firman Tuhan pada pagi hari kita juga diajar memiliki kematangan dan kedewasaan spiritual seperti yang dialami oleh Paulus.
Masing-masing kita punya tugas tanggung jawab, dan mari kita menghayati semuanya itu datangnya daripada Tuhan yang memberikan kepercayaan kepada kita. Maka kerjakanlah itu sepanjang hari ini dengan penuh dedikasi, dengan loyalitas, dengan ketulusan. Dan ketika kita melakukannya, pasti ada tantangan yang kita. Tapi jangan pernah menyerah. Tapi di setiap situasi sulit, di setiap berbagai tantangan, mari kita lihat sebagai sebuah kesempatan untuk terus melakukan tugas-tugas kita yang telah dipercayakan Allah untuk kita kerjakan sepanjang hari. Maka Allah akan terus memelihara, menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Kiranya menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani dan mengisi hari hidup yang Tuhan boleh anugerahkan. Kiranya dengan penuh tanggung jawab dalam keyakinan semuanya datang daripada-Mu, maka kami kerjakan dengan kesungguhan. Kiranya setiap tantangan yang kami hadapi tidak membuat kami menyerah, tidak membuat kami untuk berhenti, tapi kami terus mengerjakan, melakukan supaya Tuhan dimuliakan. Kami menyerahkan kehidupan dan keberadaan kami sepenuhnya sepanjang hari ini hanya di dalam nama-Mu saja. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.